Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang senantiasa mencurahkan karunia-Nya, hidayah serta taufiknya kepada kita semua. Hingga detik ini kita masih dapat menjalankan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membacakan firman Allah yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 7 perkara yang umumnya manusia condong kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal haris. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, dijadikan
terasa indah pada pandangan manusia. Hubbus syahawat, kecintaan terhadap apa-apa yang diinginkannya. Minan nisa, dari perempuan-perempuan. Wal banin, anak-anak laki-laki. Wal qanatiril muqantarati, dan harta yang berlimpah. Minaz zahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Wal khailil musawwamati, dan kuda pilihan. Wal an'am, dan binatang ternak. Wal hars, dan juga sawah ladang. Zalika, yang demikian itu, mata'ul hayatid dunya, kesenangan kehidupan dunia. Wallahu, dan Allah, indahu husnul ma'ab, di sisinya ada tempat kembali yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat kandungan dari ayat ini. Ayat ini menyebutkan 7 perkara yang ghalibnya, yang umumnya manusia condong kepadanya. Yang pertama Allah sebutkan an-nisa, yakni wanita-wanita. Yang kedua al-banun, anak laki-laki. Yang ketiga qanatiril muqantarah, harta yang banyak serta melimpah. Yang keempat dan yang kelima minaz zahab wal fiddah, emas dan perak. Yang keenam al khail musawwamah, kuda yang terpilih atau kuda pilihan. Wal an'am wal hars, kemudian binatang ternak serta sawah dan ladang. Di dalam ayat ini Allah mengawali dengan firman-Nya zuyina. Zuyina ini sighahnya atau bentuknya adalah fi'il majhul. Fi'il majhul yang artinya di. Zuyina, dijadikan indah. Kalimat zuyina ini menunjukkan ada yang mentazyin, ada yang melakukan perbuatan memperindah. Siapakah yang memperindah atau siapakah yang menjadikan indah itu? Jawabannya adalah Allah lah al-muzayyin. Allah yang menjadikan indah. Allah yang menjadikan indah. Kenapa? Tujuannya adalah untuk diketahui siapa yang betul-betul benar keimanannya. Jadi disebutkan oleh ulama, tujuan Allah menjadikan indah beberapa perkara ini sebagai ibtila. Ibtila itu ujian. Sebagai bentuk ujian, li'annahu laula tuzayyin hadhil asya' fi qulubin nas ma'urifa al-mu'min haqqan. Jadi dijadikan indah 7 perkara ini sebagai bentuk ujian bagi manusia agar supaya diketahui siapa yang benar keimanannya. Sebab dengan ujian akan diketahui sesuatu yang tersembunyi dari orang itu. Apakah dia itu imannya betul-betul ikhlas, ataukah hanya sekedar di lisan, atau hanya sekedar ucapan saja, kami beriman, namun ternyata kenyataannya hati mereka tidak beriman. Naam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah tidak menyebutkan zuyyina linnas hubbun nisa, tapi Allah menyebutkan hubbus syahawat minan nisa. Allah menyebutkan di sini syahwat.
Syahwat itu segala keinginan, segala yang diinginkan, itu namanya syahwat. Ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hubbus syahwat, kecintaan syahwat, yakni kecintaan terhadap apa yang diingini. Allah tidak mengatakan hubbun nisa, cinta kepada wanita, tidak. Ya, kenapa? Karena kecintaan kepada syahwat itu ya adalah perkara yang tercela. Perkara yang tercela. Adapun mencintai wanita itu tidak tercela. Bahkan terkadang pelakunya dipuji dan mendapatkan pahala apabila dia mencintai wanita karena Allah dan untuk menjaga kehormatan dirinya, menjaga syahwatnya, menundukkan pandangan matanya, berpahala, bahkan dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan perhiasan terindah adalah istri yang solihah. Bahkan dalam Islam kita diperintahkan untuk menikah. Tazawwajul wadud al walud. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak melahirkan keturunan. Nah, jadi ketika seseorang menikah landasannya adalah syahwat, maka itu tercela. Itu tercela. Sehingga dalam ayat ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk orang yang ditazyin, orang yang tertipu dengan syahwat, tidak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menikah bukan karena syahwat. Terbukti dari sekian istri Nabi itu yang gadis cuma satu, yaitu ibunda Aisyah. Yang lain janda semua. Seandainya Nabi menikah karena syahwat, Nabi bisa saja menikahi gadis-gadis yang cantik-cantik, yang muda-muda. Mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu seorang pemimpin dan juga nabi utusan Allah. Ya, siapa yang enggak mau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Namun terbukti Nabi hanya menikah dengan gadis yaitu Aisyah semata. Itu pun pernikahan Nabi dengan istri-istrinya itu mengandung hikmah. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu seorang dai, seorang rasul, dan beliau itu harus ya merangkul banyak kalangan, sehingga Nabi melakukan pernikahan dengan beberapa wanita dari suku-suku tertentu itu dalam rangka untuk menggapai maslahat yang besar bagi dakwah. Selain itu, tujuannya adalah agar supaya ilmu agama itu tersebar melalui istri-istri Nabi kepada para wanita kaum muslimin. Wabil khusus ilmu agama yang berkaitan dengan al-baitiyah, yaitu rumah tangga. Karena banyak urusan rumah tangga ini yang tidak terekspos keluar, karena ini rahasia rumah tangga Nabi. Namun dengan adanya istri-istri Nabi itu, ilmu agama atau aturan agama syariat yang berkaitan dengan rumah tangga bisa tersebar, bisa disampaikan kepada umat. Nah, itulah diantara alasan kenapa Nabi itu menikahi wanita-wanita dari suku-suku tertentu, tidak menikahi gadis-gadis, ya. Sebab Nabi menikah bukan karena syahwat,
tapi Nabi menikah betul-betul ya karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah sebutkan urutan pertama dari 7 perkara dengan wanita. Sebab fitnah wanita itu luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan, ya, aku tinggalkan setelah ya ini fitnah yang dahsyat kepada kalian, yaitu fitnah wanita. Fitnah wanita. Artinya banyak orang itu yang menginginkan wanita semata-mata untuk menuruti hawa nafsunya, bukan untuk menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia ya, terhadap wanita dengan niat untuk menjaga kehormatan dirinya, itu tidak masalah, itu terpuji, itu terpuji. Ya. Dari maksud fitnah wanita itu sangat dahsyat, artinya apabila wanita itu diposisikan sebagai pelampiasan syahwat semata untuk mendapatkan kenikmatan semata. Ya, sebagaimana wanita-wanita kafir, mereka diekspos ya, ke masyarakat dengan membuka auratnya, dijadikan Miss Universe, apalagi foto model, sponsor-sponsor, bahkan banyak perkara yang tidak nyambung sebenarnya. Apa hubungan wanita dengan sponsor itu? Nah, contoh misalnya sponsor mobil, ya, sponsor sepeda motor, sponsor permen, apalagi kalau kosmetik ya wajar memang untuk wanita. Nah, ini kadang nggak nyambung. Bahkan ya, banyak sponsor-sponsor itu ya, seperti sponsor rokok, misalnya sigaret, itu rata-rata wanita kebanyakan. Ya, dan kayak nggak nyambung gitu kan. Nah, ini yang terjadi kaum muslimin yang berbahagia. Jadi itu maksudnya. Jadi ma taraktu ba'ti fitnatan ador ala rijal minan nisa. Tidak ada suatu fitnah sesudahku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain dari wanita. Ya, wanita. Dalam tanda kutip, yaitu bukan untuk dijadikan sarana beribadah, bukan untuk dijadikan sarana menjaga kehormatan diri, dan bukan untuk dijadikan sarana memperbanyak keturunan. Nah, jamaah yang berbahagia, bahkan Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, hubbiba ilayyan nisa wattib. Aku dijadikan senang kepada wanita dan parfum. Ya, jadi Nabi itu senang kepada wanita dan parfum. Ya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ya, penyejuk hatiku di dalam salat. Ya, artinya Nabi itu sangat menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebab dengan menikah kesempurnaan agama akan didapatkan, kesempurnaan pahala akan didapatkan. Sebab menikah itu ibadah yang paling lama. Ya. Bayangkan sejak Anda qabiltu nikah, aku terima nikah dan kawinnya, sejak itu Anda full 24 jam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dikatakan menikah itu menyempurnakan separuh dari agama kita kaum laki-laki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wal banin. Banin ini khusus anak laki-laki. Kalau aulad itu mencakup laki-laki perempuan, aulad. Tapi kalau banin itu khusus untuk anak laki-laki. Jadi maksudnya dijadikan indah di pandangan manusia itu, pada syahwat manusia itu wanita. Yang kedua, anak laki-laki. Kenapa?
Sebab di zaman jahiliyah, orang-orang kafir jahiliyah itu sangat membanggakan anak laki-laki, sehingga anak laki-laki itu dianggap sebagai simbol atas keberhasilan orang tua. Mereka itu sangat membanggakan anak laki-laki. Terbukti dalam Al-Quran, Allah menceritakan tradisi orang jahiliyah. Ketika mereka mendengar kabar istrinya melahirkan anak perempuan, maka wajah mereka menjadi hitam karena menahan malu. Muswaddan wahwa kadhim, sambil menahan malu dan marah. Itu orang kafir Quraisy. Pokoknya keweding kalau mendengar anak perempuan. Lalu mereka berpikir, ini anakku tak kubur hidup-hidup atau aku pelihara tapi dengan menahan rasa malu di masyarakat. Nah itu. Makanya terjadi di masyarakat Arab jahiliyah, ketika istrinya hendak melahirkan, itu ada yang di bawah tempat tidur sudah digalikan lubang. Wis dipacul kayak persiapan. Kok lak wedok langsung dilebokno, dikubur. Sampai seperti itu. Saking bencinya kepada anak perempuan. Itu orang Arab kafir jahiliyah. Masya Allah ya. Nah, maka Islam datang memuliakan mereka. Maka di sini saya ulangi di awal, ini umumnya. Saya ulangi, ini umumnya. Jadi umumnya manusia itu condong ke sini, kepada wanita, kepada anak laki-laki. Tapi jika anak itu membantu di dalam agama, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Ya, jadi mereka senang kepada laki-laki bukan dalam rangka membantu dalam ketaatan kepada Allah, tapi dalam rangka berbangga-bangga. Berbangga-bangga. Nah, kemudian ya tentang kisah sikap kafir Quraisy ketika mendapatkan berita anak perempuannya itu bisa dilihat di surah An-Nahl ayat 58 dan 59. Yang ketiga, al-qanatiril muqantharah. Al-qanatiril muqantharah yaitu harta yang banyak serta melimpah, sebagaimana penafsiran Ad-Dhahhak. Jamaah, konatir jama dari kingtor. Kingtor itu jenis ukuran dalam Arab. Jadi di dalam fikih syariat itu ada beberapa jenis ukuran. Ya, ada kingtor, ada miskol, ya, kemudian ada ya, dinar, ada dirham, macam-macam lah kalau di fikih itu. Nanti ada mil, ada farsakh, ya, ada barit, ada dunim, ya, itu istilah bahasa Arab. Ada ukuran, ada jarak, ada berat, itu ya. Nah, sekarang kingtor ini ukuran untuk timbangan. Jamaah yang berbahagia, disebutkan dalam fikih, satu kingtor itu sama dengan 1200 uqiyah. 1200 uqiyah. Berarti 1200, satu uqiyah itu sama dengan 119 gram emas. Satu uqiyah sama dengan 119 gram emas. Berarti kalau kita hitung satu kingtor itu sama dengan 1200 kali 119, sama dengan 142.800 gram emas. Itu satu kingtor. Berarti berapa? 1 kilo lebih ya. Oke. Oh, 1402 142.800 gram emas. Itu kingtor, satu kingtor. Dan ini dijamakkan wal konatir, dan berkingtor-kingtor. Artinya apa? Harta yang melimpah ruah, ya.
Harta yang sangat banyak, itu maksudnya. Ya, siapa yang nggak senang harta? Semua orang senang harta. Saya lihat di YouTube ada anak ya, ditanya 1 tambah 1 berapa? Nggak tahu. Kalau 1000 tambah 1000 2000. Loh, kok bisa? Karena uang. Masya Allah. Jadi ditanya matematika gak iso, TKI duit ngerti. Nah, ini banyak orang kayak gini. Nah, jadi kaum muslimin nggak ada orang yang nggak suka dengan harta. Konatir jamak dari kingtor, artinya harta yang melimpah. Ini yang menjadikan kita ya condong ke sana. Nggak apa-apa, Anda punya harta yang melimpah, monggo. Yang penting hak harta dikeluarkan. Apa hak harta? Zakatnya. Setiap harta kita itu di dalamnya ada hak fakir miskin. Silahkan Anda mau kerja cari uang, monggo. Apalagi kalau niatnya mulia, cari uang untuk ibadah, untuk dakwah, untuk membahagiakan orang tua, untuk biaya pendidikan anak-anak kita. Masya Allah, itu mulia, bagian dari jihad ya. Kalau Anda mati dalam rangka mencari nafkah, Anda mati syahid insya Allah. Jadi silahkan, tapi ingat ya, ada hak di dalam harta. Kemudian yang berikutnya minadz zahab wal fiddah. Ini dia, di antara yang menjadikan hati itu senang adalah emas dan perak. Emas dan perak. Nah. Wal khailil musawwamah, serta kuda yang pilihan. Musawwamah artinya yang dikasih tanda. Maksudnya adalah kuda pilihan. Jamaah, kalau kita lihat dari sisi bahasa, kuda disebut dengan khail. Khail itu dari kata khuyala. Dari kata khuyala. Jamaknya khuyala. Khuyala artinya kesombongan. Kuda diambil dari kata sombong karena umumnya, karena kuda ini umumnya menjadikan pemiliknya sombong. Kenapa? Karena kuda itu kendaraan paling istimewa di zaman itu. Ya, kalau sekarang mobil apa ya yang mahal? Nah itu. Rata-rata orang kalau punya mobil mahal itu biasanya ada kesombongan. Biasanya seperti itu. Ada kesombongan. Beda kalau Anda mobilnya ya, mobil-mobil murahan. Mobil yang cuma 200 juta ya, 500 juta kayak Pajero, itu biasa. Tapi khail di zaman Nabi itu ya yang miliaran itu. Ya mungkin sekelas Ferrari itu kan ya, Lamborghini mungkin ya. Nah, sehingga orang naiknya ada kesan kesombongan. Apalagi ketika kenal potnya suaranya gimana gitu kan ya. Itu ada kesan kesombongan. Ini umumnya, maka dinamakan khail karena orang yang memilikinya itu biasanya muncul sifat bangga dan sombong. Nah, kaum muslimin, masya Allah, jangankan kita, Nabi Sulaiman pernah gara-gara kuda beliau lupa zikir di sore hari ya, jadi waktunya sholat asar itu beliau melihat ya, pacuan kuda yang sangat luar biasa. Jadi kudanya gagah-gagah. Kisah ini diabadikan dalam surah Shad ayat 31 hingga 32. Ini kisah nyata, Allah yang menceritakan. Jadi ketika Nabi Sulaiman melihat pacuan kuda dari kendaraan kudanya itu, beliau itu terkagum-kagum dengan kegagahan kuda itu. Wes, hebat kuda ini. Sampai lewat waktu asar, beliau lupa karena mengagumi kuda sampai tidak sholat asar. Karena zaman Nabi Sulaiman sholatnya 2 kali Pak, pagi sama sore, itu aja. Nah, akhirnya apa? Nabi Sulaiman marah Pak. Dia memerintahkan prajuritnya, prajurit bawa sini kuda-kuda yang tadi buat pacuan itu. Akhirnya disembelih oleh Nabi Sulaiman.
dibelek kabeh. Lalu disedekahkan kepada fakir miskin. Akhirnya apa? Beliau gak punya kendaraan. Tapi Allah ganti, Pak, karena beliau ya menyerahkan perkara yang menipu dan menjadikan beliau lalai dari zikir kepada Allah karena Allah, maka disembelih semuanya, dibagi kepada fakir miskin. Allah ganti dengan yang lebih baik daripada kuda, yaitu angin, Pak. Jadi Nabi Sulaiman diganti kendaraannya dengan apa? Angin. Gak usah bandani, gak usah ngurumat, lebih cepet. Masya Allah, tinggal manggil angin datang. Nah begitu. Ini kisah nyata, dalam Al-Quran disebutkan kisah ini. Nah, artinya apa? Ini ada pelajaran berharga, Pak. Di antara kita sering melalaikan zikir kepada Allah, melalaikan sholat dengan perkara-perkara yang kita senangi. Kalau kita ingin meniru Nabi Sulaiman, harusnya perkara yang menjadikan kita lalai dari mengingat Allah itu kita sedekahkan harusnya. Mungkin Anda selama ini asik ya gosok motor antik ya, sampai azan gak diringok nih, sampai lali, loh kok pas maghrib. Nah, itu harusnya didol itu. Didol sedekahkan, harusnya begitu. Nanti Allah ganti itu ya. Allah ganti. Atau mungkin asik main burung ya, mahal burungnya kan. Kemudian lupa waktunya, iki wae ngaji gak ngaji, astagfirullah gara-gara manuk ini, sudah jual burungnya, serahkan kepada agama, selesai. Nah itu harusnya, Pak. Allah akan ganti itu. Nah, itu idealnya seperti itu. Dan sekarang betapa banyak perkara-perkara yang menjadikan manusia lalai dari mengingat Allah. Masya Allah ya, lihat kisah Nabi Sulaiman luar biasa. Dan untuk urusan kuda ini ada 3 perkara kata Nabi dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Al-Bukhari nomor 3646 dan Muslim nomor 987, Rasul menyebutkan tentang kuda. Kuda itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 macam. Yang pertama, manittakhadhaha fakhran wa khuyala. Yang pertama ada kuda yang ketika kita memeliharanya itu menjadikan kita berdosa. Yaitu ketika seseorang memiliki kuda, memelihara kuda dalam rangka untuk berbangga-bangga, untuk menyombongkan diri di antara manusia. Berarti sama dengan kita saat punya mobil. Saat kita punya kendaraan, kalau kendaraan itu kita niatkan untuk berbangga-bangga dan menyombongkan diri di antara manusia, maka kendaraan itu hanya menambah dosa. Nah, monggo yang punya kendaraan niatkan betul-betul untuk apa? Yang kedua kata Nabi, barang siapa memelihara kuda untuk berjihad di jalan Allah, maka akan mendapatkan pahala. Artinya kalau kita punya kendaraan, kita niatkan untuk ibadah, untuk silaturahmi kepada orang tua, kepada paman, bibi, ya, keponakan, ya, kemudian untuk kajian, ya, untuk membantu tetangga, saudara yang membutuhkan bantuan mungkin. Maka selama Anda punya kendaraan itu, setiap langkah kendaraannya itu bernilai pahala. Sebagaimana Nabi sebutkan, orang yang punya kuda diniatkan untuk fisabilillah, setiap kuda itu minum dari sungai, maka itu bernilai pahala bagi pemiliknya. Setiap kuda itu menginjakkan kakinya di tanah-tanah itu, entah itu di pegunungan, perbukitan, pokoknya kuda itu melangkah, itu pahala bagi pemiliknya. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim ini. Masya Allah. Maka niatkan yang punya mobil mulai sekarang untuk fisabilillah. Jangan berbangga-bangga. Nah, wes makani bayar pajak dan sebagainya, dosa meneh, kan bahaya ya. Nah, yang ketiga, ada kuda itu yang menjadi pelindung bagi pemiliknya, artinya mencukupi kebutuhan pemiliknya, yakni orang yang memelihara kuda atau memiliki kuda untuk niat ditunggangi saja, untuk dikembangkan saja dan diambil manfaatnya.
seperti untuk bisnis dan sebagainya. Maka ini bernilai satrun kata Rasul, yaitu untuk menjaga kebutuhan kita saja. Nah, begitulah kaum muslimin tentang kuda. Al-musawwamah artinya yang dikasih tanda. Maksudnya apa? Kuda pilihan spesial. Berikutnya awal an'am serta binatang ternak. Jamak dari ni'am. Kaum muslimin sabab, jamak dari sabab atau na'am. Ketika disebutkan dalam Quran al-an'am binatang ternak, itu artinya onta, sapi dan kambing. Onta, sapi dan kambing. Hanya ini maksudnya. Makanya korban selain ini nggak boleh. Walaupun kakinya 4, misalnya gajah, kakinya 4 tuh, itu nggak boleh. Jerapah nggak boleh. Dinosaurus apalagi. Nah, jadi nggak boleh ya, walaupun kakinya 4. Jadi yang dimaksud dengan an'am adalah onta, sapi dan kambing. Dan ternyata betul ini, banyak orang yang syahwatnya kepada ini, ya, kepada onta, sapi dan kambing. Ya. Boleh, silahkan Anda pelihara kambing, sapi, silahkan. Yang penting jangan sampai menghalangi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya wal hars, yaitu sawah ladang. Masya Allah, ini sunatullah ya. Banyak di antara kita yang senang dengan sawah dan ladang. Ya. Kemudian itu semua dzalika mataul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan dunia. Mataul hayatid dunya. Yang mana kesenangan dunia ini sebagaimana namanya dunia. Dunia itu dari kata dunuwun artinya rendah. Karena hakikatnya dunia itu rendah dan hina dibandingkan akhirat. Sehebat apapun dunia dibandingkan akhirat gak ada apa-apanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya menyebutkan dunia itu seperti tidak bernilai di hadapan Allah walaupun seperti sayap nyamuk. Seandainya dunia itu bernilai di hadapan Allah seperti sayap nyamuk itu, maka orang kafir gak akan dikasih minum oleh Allah. Tapi karena dunia gak ada nilainya di hadapan Allah, maka orang kafir dikasih kesempatan menikmati dunia. Bahkan 1 meter tanah di surga lebih baik daripada dunia seisinya. Nabi mengatakan la maudhi' sautu ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cambuk salah satu di antara kalian di surga kelak lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga Allah menyebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Alhamdulillah, rampung. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama, hikmah Allah menjadikan indah kecintaan kepada syahwat. Hal ini untuk ujian. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak tercela bagi kita untuk memiliki 7 perkara tadi selama bukan didasari dengan syahwat, tapi betul-betul kita niatkan ketika kita mencintai seorang wanita, kita niatkan untuk menjaga kehormatan diri kita, untuk ibadah, menjalankan sunnah Rasul, untuk memiliki keturunan, untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, nggak ada masalah, bahkan dipuji. Begitu juga memiliki harta yang lain, seperti emas, perak, nggak ada masalah, boleh. Tapi untuk laki-laki nggak boleh memakai emas, di dunia ini nggak boleh. Itu khusus bagi perempuan di dunia. Begitu juga sutra. Nah,
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran berikutnya, ayat ini menyebutkan bahwasannya anak itu terkadang menjadi fitnah. Disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 28. Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah umumnya. Jadi umumnya ya ini bisa menjadi fitnah. Oleh karena itu saya sering sampaikan kepada jamaah, Allah amanahkan anak kepada kita bukan hanya untuk dikasih makan, tapi Allah amanahkan anak kepada kita supaya kita mendidik anak itu menjadi solih, menjadi anak yang bertauhid kepada Allah, anak yang beribadah kepada Allah. Kalau anak hanya untuk dikasih makan, binatang juga bisa seperti itu ya. Nah, maka kaum muslimin ingat ini, tugas utama suami itu bukan ngasih makan, tapi apa? Menjaga anak istri dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu kaum muslimin, jaga anak istri dari api neraka, terutama di zaman fitnah ini. Jadi nggak ada masalah, silahkan Anda punya anak, Anda punya harta, silahkan. Yang penting jangan dilandasi syahwat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini kita tahu setiap kali harta bertambah banyak, maka fitnah juga semakin besar. Artinya apa? Syahwat kita juga semakin besar. Dan terbukti orang semakin kaya itu pikirannya makin neko-neko ya, kalau dia tuh bukan orang beriman ya. Kenapa? Dia merasa bisa dibeli dengan uang semuanya ya. Nah, maka kaum muslimin, adapun orang beriman, alhamdulillah, harta di tangan orang beriman berkah ya. Harta di tangan orang beriman berkah, di tangan orang soleh berkah. Nah, jadi silahkan Anda jadi kaya, tapi jangan lupa Anda landasi dengan takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, segera itu untuk kajian kita di malam hari ini, dan juga di sini ada pelajaran agar kita zuhud terhadap dunia, ya. Kita supaya zuhud, jangan terlalu rakus, jangan terlalu tamak terhadap dunia. Ya, silahkan. Islam memperbolehkan menikah dari satu. Mungkin istri Nabi itu lebih dari satu, namun yang garis sebenarnya itu garis. Dan mengenai yang terjadi saat ini, menikah lebih dari satu. Istri yang kedua lebih cantik daripada istri yang pertama. Istri yang ketiga pun lebih cantik daripada istri. Masya Allah. Ini kategorinya menikah karena sahabat atau menikah karena Allah. Iya. Karena sahabat, artinya Maaf. Iya, memang rata-rata orang itu kalau berpoligami atau ta'addud fi zawaj, itu rata-rata mencari yang lebih muda dan lebih cantik biasanya. Masya Allah. Namun saya juga kasihan banyak orang itu semangat nikah lagi ya, dengan alasan membantu para janda tapi menjandakan istrinya. Gara-gara rapi meneh cerai ya bojo sing pertama. Nah, ini banyak kasus seperti itu. Maka saya sarankan kepada jamaah ya, ketika hendak berpoligami supaya difikirkan betul-betul maslahat dan madaratnya, ditimbang betul kemampuan Anda. Jadi nggak gampang itu ya. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari pertanyaan tadi, bagaimana ini dengan kasus yang terjadi di zaman kita sekarang, ketika orang itu menikah lebih dari satu atau berpoligami, ternyata kenyataannya istri barunya tuh lebih cantik dari istri yang pertama. Apakah ini pernikahan karena syahwat atau bagaimana? Yang lebih tahu tentang hal ini si pelaku ya.
orang yang melakukan itu. Kenapa? Karena niat itu amalan hati, ya. Niat itu amalan hati. Jadi yang lebih tahu itu ya hati si pelaku, kan begitu. Tapi kalau dilihat dari pelaku poligami saat ini atau praktisi poligami, itu rata-rata modal nekat saja. Ya, modal nekat ya, karena syahwatnya mungkin nggak terbendung, akhirnya apa? Nikah. Nah, itu kebanyakan seperti itu saya lihat. Jarang yang betul-betul poligami itu siap. Ya, pertama ekonomi sudah belum mapan ya, dan sebagainya. Itu banyak terjadi seperti itu. Banyak terjadi seperti itu. Jadi urusan itu nanti dia dengan Allah, karena Allah yang tahu niat dia saat berpoligami. Apakah betul-betul karena ya untuk menjaga kehormatan dirinya, ya, karena mungkin dia merasa nggak mampu menjaga sehingga butuh tambahan istri, atau karena hanya untuk pelampiasan syahwat semata. Itu hanya Allah yang tahu dengan si pelaku. Makatan, wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi saya sarankan jangan macam-macam poligami dengan alasan membantu para janda tapi menjandakan istrinya. Ini bahaya sekali. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.